Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Renita dan teman saya Oktayana Satri. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang keberagaman etnis di Indonesia. Baiklah, berikut videonya. Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Penjelasan yang pertama yaitu etnis besar yang ada di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang luas dan terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Jika melihat jumlahnya, data Badan Pusat Statistik atau BPS dalam sensus penduduk tahun 2010, Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Lebih tepatnya, Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa di tanah air. Berikut ini adalah 10 suku terbesar di Indonesia yang mendominasi secara populasi penduduk. Yang pertama yaitu suku Jawa. Berdasarkan sensus penduduk pada 2010, jumlah posisi suku Jawa di Indonesia mencapai 95.217.022 jiwa. Angka ini mewakili 40,22% dari jumlah penduduk Indonesia. Masyarakat suku Jawa dinobatkan sebagai suku dengan populasi terbanyak di Indonesia. Pusat populasi suku Jawa terletak di 3 provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, persebaran masyarakat suku Jawa sangat banyak. Dapat dikatakan bahwa hampir di seluruh wilayah Indonesia terdapat orang Jawa. Yang kedua yaitu suku Sunda. Suku Sunda merupakan rumpun suku yang mendiami kawasan di Jawa Barat. Wilayahnya juga dikenal dengan Dataran Sunda. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, jumlah populasi masyarakat Jawa Barat adalah 48.274 juta jiwa. Yang ketiga yaitu suku Batak. Suku Batak dapat juga diurutkan sebagai suku terbesar ketiga di Indonesia setelah Jawa dan Sunda. Berdasarkan populasi masyarakatnya, jumlah orang Batak mencapai 14.798 juta jiwa. Meskipun tidak semua penduduk Sumatera Utara adalah orang Batak, tetapi suku ini sangat mendominasi kawasan tersebut. Yang keempat yaitu suku asal Sumatera Selatan. Sumatera Selatan memiliki suku yang beragam di dalamnya. Dilihat dari hasil sensus penduduk tahun 2020, suku-suku di Sumatera Selatan dapat digolongkan besar juga. Dalam sensus penduduk 2020, jumlah populasi penduduk di Sumatera sebesar 8.600,8 yang tersebar di beberapa suku. Yang kelima yaitu suku asal Sulawesi.
Suku yang berasal dari kawasan di Sulawesi tidak termasuk suku Makassar, Bugis, Minahasa, dan Gorontalo. Suku-suku Sulawesi memang memiliki populasi yang banyak digabungkan secara keseluruhan. Jumlah mereka sebanyak 7.634 jiwa atau 3,22% dari total penduduk Indonesia. Yang keenam yaitu suku Madura. Orang Madura atau suku Madura memiliki populasi yang cukup besar. Pada 2010, jumlah penduduk suku Madura sebesar 7.179 juta jiwa, setara dengan 3,03% total penduduk Indonesia masa itu. Yang ketujuh yaitu suku Bugis. Suku Bugis yang dikenal sebagai suku pelaut. Ini juga tergolong sebagai suku bangsa yang besar di Indonesia. Berdasarkan sensus penduduk 2010, jumlah populasi suku Bugis mencapai 6.359 juta jiwa. Yang kedelapan yaitu suku Betawi. Suku Betawi yang berasal dari ibu kota Jakarta, yakni Betawi. Populasi suku Betawi mencapai 6.807 juta jiwa atau setara dengan 2,88% total penduduk Indonesia pada 2010. Yang kesembilan yaitu suku Minang. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, jumlah populasi penduduk di Sumatera Barat mencapai angka 5.545 juta jiwa. Yang ke-10 atau terakhir yaitu suku Melayu. Melayu juga merupakan salah satu suku terbesar yang ada di Indonesia. Suku Melayu dapat ditemui di berbagai kawasan di Indonesia, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dan sebagainya. Populasi suku Melayu ada sebanyak 5.365 juta jiwa, setara dengan 2,27% dari total jumlah penduduk di Indonesia pada 2010. Penjelasan yang kedua, etnis kecil di Indonesia. Etnis kecil di Indonesia merujuk pada kelompok-kelompok suku bangsa yang memiliki populasi relatif kecil di Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis atau suku bangsa, terdapat beberapa suku dengan populasi yang lebih kecil. Contohnya, suku asal Sumatera Selatan memiliki populasi sekitar 2.693.630 orang. Contohnya, suku asal Sumatera Selatan memiliki populasi sekitar 2.693.630 orang. Suku asal Jambi sekitar 1.415.547 orang. Dan suku asal Kalimantan lainnya sekitar 4.144.923. Selain itu, terdapat suku asal Papua dengan populasi sekitar 0,53% dari total populasi. Suku-suku ini merupakan contoh dari etnis kecil di Indonesia. Berikut adalah suku-suku terkecil di Indonesia. Yang pertama ada suku Kelut. Suku Kelut menjadi suku pertama dengan jumlah penduduk paling kecil di Indonesia. Berdasarkan data, jumlahnya sekitar 25.000 jiwa. Kemudian yang kedua ada suku Tanjung Solo. Suku ini terletak di Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung, Timur. Berdasarkan data jumlah penduduk, suku ini sekitar 30.200 jiwa. Yang ketiga, suku Talang Mama. Suku Talang Mama masih hidup secara tradisional yang terletak di Provinsi Riau dengan jumlah sekitar 35.500 jiwa. Keempat, suku Pekal. Suku ini terletak di daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang berdekatan dengan perbatasan Jambi dan Sumatera Barat, memiliki jumlah penduduk sekitar 40.000 jiwa. Yang kelima, suku Lubu. Suku Lubu terletak di wilayah perbatasan antara Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Berdasarkan data jumlah penduduk, suku ini sekitar 45.000 jiwa. Kemudian yang keenam ada suku Tidung. Suku Tidung terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Jumlah penduduk suku ini sekitar 50.000 jiwa. Yang ketujuh ada suku Pakistani. Pakistani adalah penduduk Indonesia yang memiliki keturunan etnis Pakistan. Berdasarkan data jumlah penduduk sekitar 55.000 jiwa. Yang kedelapan ada suku Petalang. Suku Petalang terletak di Provinsi Irian.
terletak sekitar 60-95 km dari kota Pekanbaru. Orang suku Petalang, mata pencariannya berasal dari hutan, karet. Diperkirakan jumlah penduduk suku ini sekitar 58.402 jiwa. Kesembilan, suku Simelue. Suku ini mendiami pulau Simelur yang berada di Kecamatan Teupah Barat dengan jumlah penduduk sekitar 60.000 jiwa. Yang ke-10, suku Dompu. Suku Dompu termasuk suku paling kecil di Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 617 jiwa. Suku Dompu terletak di Kabupaten Dompu. Penjelasan yang ketiga yaitu etnis pendatang. Berikut ini adalah etnis pendatang. Yang pertama yaitu Tionghoa. Etnis asing minoritas paling signifikan di Indonesia adalah etnik ini. Orang Tionghoa Indonesia sudah menghuni Indonesia sejak abad ke-15 dengan gelombang signifikan pada abad ke-18 dan ke-19 dengan jalur kegiatan perniagaan. Yang kedua yaitu Arab. Secara historis, kedatangan bangsa Arab di Indonesia untuk menyebarkan agama Islam. Banyak yang berasimilasi dengan etnis lokal, namun beberapa kota di Indonesia memiliki populasi Arab yang signifikan yang melestarikan budaya dan identitas mereka, disebut dengan kampung Arab. Yang ketiga, India. Orang India juga sudah menetap di Indonesia, utamanya Tami dan Punjabi, namun tidak sebesar orang Tionghoa dan Arab. Terkonsentrasi di pusat-pusat kota dengan jumlah yang signifikan. 4. Indo-Eropa. Dari leluhur campuran antar etnik di Indonesia dengan keturunan Eropa, utamanya Belanda, orang Indo berkurang jumlahnya sebagai kelompok etnis sejak imigrasi besar dari Indonesia setelah Perang Dunia II. Sekian penjelasan tentang keberagaman etnis di Indonesia. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.